Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine. Oke, bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran bahasa Inggris, and today we will study about expressing the position of someone, something, or animal. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang chapter 4, namun lebih spesifiknya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menunjukkan keberadaan sesuatu, entah itu manusia atau orang ya, kemudian benda dan juga hewan. Seperti biasa, teman-teman silahkan baca dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Okay, without any further ado, let's start this study with saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Preposition of place is used to express the position of someone, something, and animal. Jadi, preposition of place ini digunakan untuk menunjukkan tata letak ataupun keberadaan dari seseorang, suatu benda, maupun hewan. Nah, di sini ada gambaran daripada kata-kata atau ciri khas kata dari preposition of place ini ya. Ada in, on, under, behind, next to, in front of, and between. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi di sini hanya gambaran kecil saja. Teman-teman silahkan baca di LKS masing-masing di chapter 4 bagian B. Itu lebih lengkapnya ada di tabel ya teman-teman, silahkan dibaca. Nah, di gambar ini ada seekor tikus untuk memberikan gambaran posisi posisi dari gambaran penempatannya ya. Oke, yang pertama. The mouse in the box. Jadi, tikus di dalam box. Yang kedua, the mouse on the chair. Tikus di atas kursi. Yang ketiga, the mouse under the table. Jadi, tikus di bawah meja. The mouse behind the sofa. Tikus di belakang sofa. And the mouse between the wall. Tikus ada di antara dinding. The mouse in front of the television. Tikus di depan televisi. And the mouse next to the television. Tikus ada setelah televisi ataupun tikus di samping televisi. Nah, itu gambaran kecilnya. Dalam preposition of place ini biasanya menggunakan kata there is dan there are. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Tata letaknya ya. Tetapi dalam kalimatnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. There is and there are sebenarnya memiliki meaning yang sama, yaitu ada. Tetapi penggunaannya berbeda tergantung kata bendanya itu singular atau plural. Nah, singular sendiri ada 2 jenis, ada singular countable noun dan singular uncountable noun. Untuk singular countable noun adalah benda tunggal yang dapat dihitung. Contohnya seperti a pen, sebuah pulpen, an elephant, seekor gajah, one bag, sebuah tas, an umbrella, sebuah payung. Nah, biasanya cirinya itu adalah ada a atau an. Untuk singular uncountable noun, itu merupakan benda tunggal yang tak dapat dihitung. Sebenarnya bukan tidak dapat dihitung, tetapi bendanya ini apabila akan dihitung atau diukur itu membutuhkan alat tertentu. Bendanya apa sih? Itu ada susu, sand itu pasir, water, air, ink, tinta, money, uang. Meskipun uang ada nominalnya, tetapi masuknya ke uncountable noun ya teman-teman. Kemudian ada sugar, gula, and coffee, kopi, dan lainnya, etc. Yang kedua ada there are. There are juga artinya ada, tetapi digunakan untuk kata benda yang plural, yaitu kata benda jamak atau yang jumlahnya lebih daripada satu.
Untuk kata benda yang plural ini, biasanya dalam sebuah kalimat, kata benda tersebut akan diakhiri oleh s maupun is. Contohnya, 3 bags or 2 boxes. Nah, di sini cirinya adalah s dan is. Oke, next. Contraction. Nah, jika teman-teman menemukan kata there is atau there are yang seperti ini, jangan heran ya teman-teman, ini hanyalah contraction daripada there is, there are, there is not, there are not. Nah, ini bentuk contractionnya. Kemudian perbedaan penggunaan kata much, money, and a lot. Much itu untuk benda yang uncountable atau tidak dapat dihitung tadi. Kemudian many untuk benda yang countable, yang dapat dihitung. Dan a lot itu bisa untuk benda yang dapat dihitung maupun tidak dihitung. Ini contoh kalimat daripada there is plus singular countable. Jadi there is ditambah dengan kata benda tunggal yang dapat dihitung. Di sini kata bendanya ada, contohnya adalah spider atau laba-laba. There is a spider in the bath. Ada seekor laba-laba di dalam bak mandi. Untuk kalimat negatifnya atau negative sentence-nya, kita tinggal menambahkan not. There is not. Nah, ini ciri khasnya. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, tinggal kita balikan saja. Is-nya di depan, kemudian diikuti dengan there, ditambah dengan tanda tanya. Itu saja. Dan selanjutnya, masih dengan there is, tetapi di sini menggunakan singular uncountable atau kata benda tunggal yang tidak dapat dihitung. Di sini contohnya adalah water. There is much water in the bottle. Ada banyak air di dalam botol. Seperti tadi, sama. Untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan not saja. There is not much water in the bottle. Dan untuk interrogatifnya, tinggal kita berikan is-nya di depan dan diikuti dengan there. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, untuk there are. There are plus plural noun. There are ditambah dengan kata benda yang jamak. Contohnya di sini ada 4 pensil. There are 4 pencil in my pencil case. Ada 4 pensil di dalam tempat pensil saya. Nah, seperti biasa, untuk kata negatif, kalimat negatifnya kita tambahkan not saja, dan untuk interrogatifnya kita balikan are-nya yang di depan diikuti dengan there dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, di sini teman-teman seperti biasa kita akan mengisi atau mencoba menjawab latihan soal ini. In our living room, blah blah blah, 4 chairs and a table. We have breakfast there every morning. Jadi kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat untuk pertanyaan ini? There is, there are, there was, there were. Kita lihat di sini ada 4 chairs, 4 kursi. Sudah pasti ini adalah plural. Jadi kalau plural berarti there are. Next. There, blah blah blah, a lot of syrup in the bottle. Kira-kira apa ya jawaban yang paling tepat untuk soal yang kedua ini? Kita lihat. Sirup. Sirup itu sifatnya seperti air. Berarti dia termasuk ke dalam uncountable. Kalau uncountable, dia itu bisa menggunakan is. There is a lot of syrup in the bottle. Ya, itu dia latihannya. Sekarang teman-teman silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama ada latihan soal 5 saja berupa pilihan ganda di CBT, silahkan teman-teman lihat. Dan kemudian untuk latihan mandirinya, silahkan teman-teman kerjakan di LKS halaman 52 sampai dengan 53 ya. Ini typo. Hanya bagian speaking dan reading saja. Kemudian silahkan diupload di e-learning. Okay. I think enough for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.